yang saya ucapkan di IELTS. Jadi orang yang marah-marah itu yang terlalu serius menganggap, karena nggak mampu mencerna satire. Dari awal saya udah duga ini pasti nggak bisa dicerna tuh, pasti akan marah-marah bener. Coba sesuatu yang udah kita duga ya kita ketawain aja. Karena saya lebih banyak bertemu badut di situ daripada bertemu pikiran. Dan cara paling sopan untuk menghormati badut adalah mentertawakan dia. Kalau ada badut kamu nggak tertawa, kamu nggak sopan. Itu saja soal yang tiga tadi, soal yang sebelum Anda. Kata kunci bahwa saya memang dari awal bukan tim sukses Prabowo Sandi, nggak ada. Jadi bilang tadi kan pro oposisi. Loh, saya beroposisi, Prabowo Sandi beroposisi, itu sama-sama kegiatan oposisi. Kenapa mesti saling mendukung? Sama-sama udah bekerja kok, ngapain saling mendukung itu? Bahkan saya lebih dulu beroposisi dari Prabowo Sandi itu. Dari Orde Baru saya beroposisi. Tapi itulah kedunguan dari tim petahana tuh. Menuduh orang beroposisi. Padahal beroposisi itu kewajiban setiap warga negara. Jadi ngapain dipersoalin? Kalau begitu Anda bergabung dong dengan Prabowo Sandi. Berarti saya bukan warga negara dong. Sehingga mesti cari tempat untuk beroposisi. Mama itu bangun pagi udah beroposisi. Saling memberitakan apa namanya kekacauan bernegara di WA Group, itu oposisi. Jadi kata kuncinya adalah warga negara itu tugas rohaninya adalah menjaga hatinya bersih. Tugas publiknya adalah menjaga akalnya sehat. Hanya orang berakal sehat yang mampu untuk melihat kebohongan. Mengucapkan kebohongan artinya beroposisi, oppose, melawan kebohongan. Jadi beroposisi adalah juga tugas rohani. Karena kita nggak ingin dibohongi kan. Nah itu beroposisi. Tapi saya katakan, saya bukan tim sukses Prabowo Sandi, tapi saya ingin tim ini sukses. Kenapa? Demi kepentingan siapa? Ya demi kepentingan saya yang menginginkan ada perubahan. Kalau saya ingin perubahan, saya tidak ingin tim ini sukses. Padahal tim ini ingin perubahan juga, ya namanya saya yang tolol. Jadi saya berpolitik oposisi demi diri saya sendiri. Saya nggak peduli yang lain mau ikut. Kalau mau ikut bagus, kita sama-sama. Karena kita menginginkan perubahan. Jadi lakukan itu. Sama seperti orang saudara Rocky Gerung pro 212, saya nggak pro 212. 212 udah sangat kuat, nggak perlu didukung, udah kuat. Saya menuntut hak saya supaya saya tahu apa itu 212 di Monas. Jadi saya tuntut hak saya, karena hak untuk tahu itu dikendalikan, ditutup oleh kekuasaan. Karena nggak ada pers yang muat, jadi saya protes. Apakah karena saya protes maka saya pro 212? Enggak, saya pro hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Bahwa efeknya membutuhkan 212, alhamdulillah. Jadi kepicikan itu yang orang nggak ngerti gitu. Kan ajaib negeri ini. Saya menuntut kebebasan pers, dianggap pro 212. Ya tentu saja, karena peristiwa 212 tidak diucapkan oleh pers, maka saya tuntut kebebasan pers. Sebetulnya saya menuntut kebebasan pers itu dalam rangka untuk menegakkan hak pertama saya sebagai orang publik. Namanya publik, saya manusia publik. Punya kehidupan privat, punya. Dalam politik saya manusia publik. Karena itu saya perlu tahu apa publikasi negara. Itu artinya. Karena saya bayar pajak, saya mau tahu apa yang dilakukan negara. Negara bilang kami nggak melakukan apa-apa, bohong berarti. Harus melakukan apa-apa. Di mana kita bisa baca? Ya di media massa. Kok media massa nggak beritain? Artinya pemerintah menutup hak saya untuk mengerti politik. Itu yang kita protes. Karena itu sekarang politik orang nyari politik di pembicaraan semacam ini. Bahkan orang bayar, itu saya baru agak kaget-kaget. Kalau saya kemana-mana, panitia bilang nih kita mau jual, ya silahkan jual. Karena orang cari politik bahkan harus bayar. Seharusnya nggak bayar orang cari politik. Kalau media massanya, pers itu melakukan fungsi publicity,
menservis publik. Pers nggak lakukan itu. Lalu pemerintah bilang hati-hati dengan hoax. Hoax tidak mungkin terjadi kalau media massa tidak dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu orang cari cara lain untuk dapat informasi. Jadi untuk akibat dari pengendalian opini publik justru ya orang dibar hoax lah. Kenapa? Karena isi media massa juga adalah hoax. Grafik tentang indeks Gini hoax, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir hoax, jalan tol 6 jam dari Jakarta ke Solo itu hoax. SMK macam-macam. Presiden dengan bangga menceritakan bahwa dia sekarang bisa memulai perjalanan dari Jakarta jam 6 sampai di Semarang jam 12. Jadi sampai di Solo jam 12. Jadi dia bangga menceritakan bahwa jalan tol itu menghidupkan ekonomi. Karena dia bisa dari Jakarta gak kena macet langsung ke Solo 6 jam. Sekarang kita analisis hoax atau bukan. Apakah presiden jalan 6 jam lewat jalan tol menghidupkan ekonomi? Di perjalanan 6 jam itu dengan 100 rombongan besar, 200 pas pampres sini udah 100 orang rombongan presiden membuat ekonomi warung Tegal itu mati karena nggak disinggahi oleh rombongan presiden, membuat warung-warung emak-emak yang menjual telur asin di Brebes tidak dikunjungi lagi oleh anggota rombongan presiden, maka nggak ada yang dijual. Membuat Pekalongan yang kota batik, gak ada lagi orang yang mampir situ buat beli batik karena ada jalan tol. Membuat soto Tegal yang soto kerang itu yang enak, nggak ada lagi orang mampir di situ. Jadi dalam 6 jam perjalanan presiden itu warung Tegal mati, nggak ada pengunjung. Telur asin tidak ada yang beli, batik Pekalongan tidak ada yang beli, soto tidak ada yang beli. Jadi mati ekonomi itu justru. Kan hoax jadi beritanya kan, hidup mana hidup? Oh nggak ada yang belanja di situ. Jalur Pantura sepi. Itu konsekuensi dari kebijakan yang nggak pakai otak. Lebih dari itu, begitu jalan tol dibuat, desa-desa di situ sudah berbeda dua, desa utara, desa selatan. Majelis taklim di utara nggak bisa ketemu dengan majelis taklim di selatan karena jalan tol nggak mungkin ada penyeberangan di jalan tol. Jadi banyak konsekuensinya tuh. Anak muda di desa utara gagal menikah dengan pacarnya desa selatan karena jalan tol. Mereka bertemu di WA aja, lama-lama pulsa habis. Karena jalan tol menyebabkan keakraban komunitas putus. Itu nggak dihitung. Seolah jalan tol itu menggembirakan, tidak menggembirakan antara mereka yang lagi bercinta putus gara-gara jalan tol, kan tidak. Begitu cara menghitung politik, cara menghitung kebijakan publik. Jadi kita kritik. Nanti dibilang Pak Rocky itu sinis pada presiden yang jalan 6 jam. Saya nggak sinis pada presiden, saya sinis pada keterangannya yang mengatakan itu menghidupkan ekonomi. Ngaco di jalan itu. Itu sebabnya kekacauan karena presiden lebih memilih membangun jalan tol daripada jalan pikiran. Jadi sekali lagi kita uji semua kebijakan itu hanya semata-mata untuk memelihara kewarasan bangsa ini. Itu yang itu saya lakukan. Saya nggak punya motif apa-apa. Kenapa saya dimusuhi? Saya bukan capres, saya nggak nyalek, bukan capres legislatif juga. Ngapain musuhin gue kan? Elektabilitas saya kan 0. Kenapa takut itu? Emang saya saingnya apa ya? Tapi begitulah keadaan kita hari ini. Kita mesti pahami ini bahwa ada semacam periode sejarah di mana seluruh kedemuan tiba-tiba bersatu untuk menghalangi akal sehat. Gitu yang terjadi. Yang berikut teman yang nanya soal apa ya? Golput. Pendapat saya wajar. Kenapa? Karena saya udah duga dari awal. Karena saya yang mengajukan judicial review supaya jangan cuma ada 2 calon yang terjadi akibat pasang threshold 20%. Ngaco namanya itu. Nggak ada dalam sejarah pikiran apa namanya pemilihan langsung pakai threshold. Itu cuma ada kalau pemilihannya bertahap, pasang threshold baru pilih. Ini rakyat memilih sendiri, ngapain pakai threshold?
threshold presiden berapa? Ya 50+1. Kalau dia dapat 50%+1, ya dia jadi presiden. Bukan dipasang dulu, harus 20% dulu, baru bisa presiden. Enggak, begitu dia nyalek, nanti dipilih aja. Kalau dapat 50%+1, jadi presiden. Itu suara rakyat langsung terwakili di situ. Jadi golput sekarang adalah hal yang wajar. Karena orang kesal, ada pilihan itu, yang merupakan hak. Nah, sekarang kita hitung, Anda tentu cemas, jangan-jangan golput itu memperoleh vote. Kalau hitungan saya, golput justru menguntungkan Prabowo Sandi itu. Karena orang yang golput akhirnya melihat prestasi presiden yang seharusnya dipilih itu, kok lama-lama makin ngaco. Maka mereka berhenti untuk memutuskan memilih petahana. Jadi yang dikurangi adalah suara petahana sebetulnya. Karena yang undecided itu, kalau saya bilang, saya undecided voters, undecided terhadap petahana. Karena seharusnya udah decide, karena dia petahana. Kenapa undecided? Mungkin dia nggak pergi pada Prabowo, tapi minimal dia akan golput terhadap petahana. Jadi golput terhadap petahana. Itu yang menyebabkan petahana panik. Sekarang nggak lihat grafiknya turun terus. Itu yang disebut sebagai dalam logika namanya the unforeseen misfortune. By misfortune artinya ya keburukan yang tidak bisa dilihat dari awal, unforeseen misfortune. Atau yang kata lain, keduluan yang tidak bisa dilihat dari sejak sekarang. Itu soalnya. Jadi golput akan jadi peristiwa politik, tapi saya kira suaranya sedikit karena dalam 3 bulan ini, 6 bulan ini, orkestrasi politik masih akan berlanjut. Masalahnya ada yang masih punya partitur, ada yang orkesnya udah bubar. Satu-satu mulai bubar. Nah, saya kira 02 partiturnya banyak kan, laju terus. Sekarang nih 01, saya melecehkan, tapi di dalam benak saya 01 sekarang reaktif. Ya, takut kalah jadinya kan. Nah, di dalam statistik ada hukum, kalau misalnya petahana itu susah nanjak, sementara penantangnya itu sustain di dalam naik, jadi langkahnya itu aja peran-peran. Itu menggerogoti moralitas para pendukung petahana. Karena yang pendukung itu lihat sialan, dia jalan pelan tapi nanjak terus ya. Itu soalnya. Dan crossfire itu mungkin terjadi 2 minggu lagi. Itu saya bikin semacam guesstimation, guessing sekaligus estimasi, menduga sekaligus mengukur. Sebelum hari Valentine, akal sehat sudah melampaui akal miring. Baik, Pak Rocky, masalah saya ini saya tambah 2 saja supaya nanti sekaligus menjawab pertama ya. Saya tambah 2 ya karena Pak Rita memberikan ini. Nanti dijawab ya, nanti dijawab. Akan jawab. Karena saya sudah tadi membuka satu sesi lagi ya. Satu sesi tadi dari sana, dari satu saya ambil juga dari sebelah dari depan yang mau diikuti. Satu lagi di belakang, satu di belakang. Turunkan dulu semua tangan, turun semua tangan. Turun semua tangan, turun. Semua di bawah. Semua di bawah. Satu. Yang ini sana, yang jilbab sana, dulu sana jilbab, ya, yang perlu sana. Oke. Yang pertama saya silakan tadi, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bang Rocky. Tadi saya Wali yang penanya pertama, mungkin sudah 3 kali bertemu langsung dengan Bang Rocky. Kalau saya baru pertama kali ini Bang. Tapi kalau ibarat perempuan abang, aku udah jatuh cinta sama abang. Mungkin solusinya kalau abang perempuan, saya bisa poligami Bang.
Kamu nekat mau bersaing sama mama. Selaras Bang. Baik Bang, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, ngobrol terkait politik. Tapi ada satu perkataan Abang yang mungkin saya sedikit ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Saya bukan seperti Ngabalin yang kontra dengan Abang, tapi ada sedikit yang belum saya pahami perkataan Abang tadi terkait bahwa anggota DPR itu atau parlemen itu harus menjadi watchdog sebagai penggonggong penguasa. Tapi realitas yang terjadi sekarang tidak hanya yang ada di DPR itu adalah partai oposisi semata. Ada namanya partai pendukung pemerintah. That's participant of government. Gitu. Oleh karenanya, fungsi yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah itu tentu tidak menjadi watchdog bagi pemerintah itu sendiri. Nah, bagi saya yang ingin saya tanyakan Bang, bagaimana penjelasan Abang terkait fenomena ini? Karena tentu misalnya Bang, ini misal Pak Andre misalnya dari Gerindra, ketika Prabowo Sandi terpilih menjadi presiden, yakin dan percaya Pak Andre tidak akan mengkritisi dari kebijakan Prabowo Sandi, karena kalau ketika ada mengkritik pasti, misal saya aja takut. Karena itu terima kasih Bang, logikanya. terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Perkenalkan, nama saya Abdul Mustahid, ya biasa dipanggil Abdul MJ. Dan saya lama di Jepang, jadi baru 3 hari kemarin kesini untuk menghadiri ngopi bareng. Jadi waktu pemilu lalu, Di Jepang belajar apa? ya saya ngurusi anak pemagang, ngurusi anak-anak pemagang pemuda dari Indonesia. Dan Jepang. saya ngurusin gitu kerjanya Pak. Ya termasuk dari seluruh Indonesia lah, gitu kebanyakan. Jadi saya dulunya terus terang, karena yang lontong kami di Sulawesi Bapak Yusuf Kalla, ya junjungan kami juga, kami ikut memilih beliau. Terus terang, dan mungkin semua sama dengan di sini. Nah, pas akan di sini, dan karena melihat presiden sekarang, ya terus terang terlalu banyak kebohongan, ya kami orang Sulawesi tidak mau ya dibohongi lagi. Jadi saya juga tim pemenang Bapak Yusuf Kalla di Jepang. Ya sekarang saya berbalik terus terang melawan. Jadi tim pemenang 02. Dan sejak dimulainya deklarasi bulan September 23, hampir seluruh Jepang kami bergerak sampai setiap minggu. Dan hari ini, ya pesan dari mama di Jepang Nagoya, memohon supaya kalau ada waktu Bapak Rocky Gerung berkunjung ke Jepang. Kami sangat menunggu sekali. Itu aja. Terima kasih. Ketiga dan terakhir ya. Ketiga lanjut silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berbeda tadi dengan penanya pertama dari sisi kedua. Kalau konsep jatuh cinta kepada Bang Rocky atau Prof Rocky yang disampaikan yaitu jatuh cinta pada pandangan pertama, kalau saya jatuh cintanya karena selalu ada. Saya berusaha selalu ada ketika Bang Rocky hadir di Makassar. Ini sudah kali ketiga pula saya hadir ketika Bang Rocky datang di Makassar. Perkenalkan. Jadi cintanya udah happy juga cintanya. Perkenalkan Prof, nama saya Winda Arianti. Saya mahasiswi sekaligus pemuda dari Baru. Saya salah satu anggota komunitas yang ada di Baru, komunitas kecil yang ada di Baru. Kami di Baru bersama namanya Gempar, Gerakan Militan Pemuda Progresif.
itu ada di desa kecil yang namanya Ajakan, desa yang ada di Kabupaten Bandung. Ketika misalkan saya berada di forum ini, maka saya menganggap bahwa kita harus memilih dengan cerdas berdasarkan pemikiran, berdasarkan hati nurani, dan melihat bagaimana track recordnya atau apa yang sudah dialami. Tapi ketika misalkan saya berada di masyarakat, maaf Prof, sedikit gugup karena dapat kesempatan bertanya langsung. Kemudian seperti ini, ketika saya hadir atau duduk bersama masyarakat di desa kami, saya kemudian berbeda sekali ketika ada di Makassar bersama teman-teman mahasiswa. Ketika saya bertanya kepada masyarakat, kenapa atau apa alasannya hadir pemilu, itu hanya semacam penuntasan tanggung jawab atau ikut memeriahkan saja. Ketika saya bertanya apa misalkan alasannya memilih salah satu kandidat, maka dia akan bertanya apa yang diberikan oleh kandidat itu. Bukan berarti dia menginginkan atau membenarkan politik uang, tapi pendapatnya seperti ini. Ketika misalkan saya tidak menerima pemberian si caleg ini di awal, maka belum tentu saya akan menerima pemberiannya ketika dia menjadi pemimpin nantinya. Jadi mending saya ambil memang apa yang diberikan kepada saya sudah memperoleh sama sekali nantinya. Itu pemikiran masyarakat kami di desa Ajakan. Jadi saya sebenarnya mewakili teman-teman komunitas di sana. Besar harapannya Prof bisa berusukan ke desa kami. Besar harapannya Prof bisa menyampaikan gagasan-gagasannya atau pemikiran cerdas yang belum bisa kami sampaikan sebagai pemuda. Karena meskipun misalkan kami sebagai pemuda menyampaikan, belum tentu kami didengar karena kami bukan siapa-siapa. Tapi ketika Prof Rocky Gerung yang hadir di masyarakat, maka itu sudah pasti akan merubah perspektif masyarakat. Kemudian bagaimana pandangan Prof melihat fenomena yang ada seperti itu ketika masyarakat kecil belum mampu mengakses perpolitikan yang ada. Terima kasih. Baik Pak, namanya tadi siapa? Winda Ariyanti. Oke, Winda Ariyanti. Pak Winda, dengan berbicara di hadapannya Pak Rocky Gerung, Pak Rocky, itu berarti Anda sudah membawa semangat Bang Rocky nanti ke desa Anda di sana. Begitu kira-kira Bang Rocky ya. Dan itu pasti Anda akan dipercaya oleh masyarakat di sana. Baik, Bang Rocky, silakan menanggapi. Oke, ya. Yang pertama tadi dari Ibu. Di belakang ya, biasa. Pertama tadi sana, Pak. Oh ini ya. Pertama menjawab tadi. Saya mau jawab dari belakang. Boleh. Dari yang terakhir bicara, yaitu Winda itu. Coba Winda tadi. Winda nih, undang saya berusukan ke desanya apa ke rumahnya? Oke, saya nangkap soal itu. Ada dua hal yang diucapkan Winda tadi. Yang pertama adalah sikap fatalistik dari masyarakat. Sikap fatalistik. Fatalistik artinya suka-suka deh. Dalam kesuka-sukaan itu, suka-suka aja, ada pesan lain, yaitu keperluan ekonomi itu. Jadi hanya karena keperluan ekonomi, maka dia terima money politics. Bukan karena keperluan ideologis. Itu bagus-bagus saja. Juga sebagai hukuman terhadap money politics, ambil aja. Tapi memilih adalah fungsi dari akal sehat. Nah, saya membaca riset terakhir dari sebuah lembaga survei, mungkin nanti dalam 1-2 minggu ke depan juga dipublikasi. Money politics 2019 masih akan ada, tetapi efeknya tinggal 20-30%. Jadi uang masih beredar, tapi dia tidak kompatibel dengan suara. Itu buktinya tadi. Beredar ya beredar, ambil, tapi itu tidak berarti menambah suara dari si pemberi. Dan itu kecenderungan juga di negara-negara awal demokrasi di Amerika Latin, di Asia, di mana money politics bekerja tetapi tidak efektif. Itu soalnya jadi udah nggak apa-apa buat keadaan itu. Tapi saya kagum dengan pilihan nama
komunitasnya tuh apa namanya, Gempar. Militan, pemuda militan dan progresif gitu. Wow, itu 3 energi yang mempersatukan revolusi. Pemuda, militan, progresif. Pemuda artinya potensi untuk menghasilkan masa depan. Militan artinya tidak ingin berhenti sebelum tujuan tercapai. Progresif artinya menempuh sesuatu demi kemajuan. Progres. Gempar, menggemparkan nama itu. Dan itu yang justru dipromosikan dulu oleh Bung Karno. Kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda, datangkan 10 pemuda ke istana, dan saya akan menggemparkan dunia. Bung Karno bilang 10 pemuda, bukan 1 kakek-kakek. Jadi itu soalnya gitu ya. Yang berikut tadi siapa ya? Jepang ya, saya ngerti itu. Saya ada orang, saya lupa namanya, WA udah 2 kali dia telepon saya minta saya ke Osaka tuh minggu depan. Siapa yang paspornya masih hidup ikut saya minggu depan. Tapi saya bilang ke dia nggak bisa, atau mungkin nantilah tuh setelah. Tapi mereka ngotot. Tapi saya hitung itu pergi ke Jepang itu minimal habis 4 hari. Artinya ada 4 hari yang saya nggak punya kesempatan untuk berusukan, termasuk ke rumahnya Mindan nanti kan. Jadi kita bikin kalkulasi bahwa memang ada masyarakat pemilih di, dan ini bukan cuma di Osaka, itu saya dapat undangan Los Angeles, Melbourne sama Sydney itu, dan nggak mungkin dipenuhi. Jadi maaf aja mereka yang lihat ini, karena itu juga tidak efektif secara politis gitu. Memang diperlukan, tapi ya suaranya luar negeri ya signifikan kalau menambah untuk menghasilkan sekian persen. Tapi lebih efektif saya bertemu dengan teman-teman di daerah, karena itu yang lebih menentukan hasil di 17 April. Tapi saya terima kasih, orang salam pada Mama di Nagoya, bahwa satu waktu nanti ketika bunga sakura bermekaran di situ, kita akan bersama-sama merayakan kemenangan perubahan. Saya pasti akan ke situ karena saya mau naik Gunung Fuji dulu. Sekarang gunungnya masih tutup karena ini musim es kan, salju itu. Jadi nongkrong di Tokyo Tower bisa pandang-pandang Gunung Fuji itu. Oke, terima kasih saudara Ipul ya. Lalu yang sebelumnya apa ya? Oh ya itu betul, itu pikiran itu karena tadi saya terangkan itu karena pertanyaan tentang oposisi, dan saya terangkan dalam rangka kutipan beliau tadi soal Caninus Kinain tentang cynicism yang dasarnya adalah Caninus. Jadi saya terangkan bahwa Caninus itu artinya anjing, Kinain K9 disingkat K9, bacanya Kinain dari kata Kininus, ditulisnya cynimus. Orang Inggris ambil jadi cynicism, dari Inggris masuk kita cynicism. Itu asal usul dari kata itu. Karena itu anjing itu tadi saya katakan sifatnya waspada. Jadi anggota DPR harus waspada pada pemerintah. Tentu dalam pengertian oposisi itu pengawasan sebetulnya. Jadi nggak ada soal kalau misalnya anggota DPR yang pro pada kekuasaan, dia juga akan menjadi anjing untuk menggonggongi oposisi di dalam sidang parlemen, kan biasa itu kan. Jadi nggak ada soal. Jadi tetap fungsi dari Caninus adalah menggonggong gitu. Yang satu pro pemerintah, konstituennya jelas ada, saya ada, tapi saya nggak mau konstituen saya, kita bersama di sini yang tadinya dimintakan tolong oleh si anjing itu
untuk membawa dia ke DPR, tiba-tiba kembali untuk menggonggongi saya. Itu yang saya maksud. Itu namanya anjing gila.